Shalom Aleichem, sahabat-sahabat Lentera Injil yang dikasih dan disayang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus dicurahkan atas kehidupan saudara semua. Saudara kasih Tuhan, video saya kali ini membahas mengenai klaim-klaim untuk mempropagandakan perilaku LGBTQ atau homoseksualitas itu mitos atau fakta. Sebelum saya membahas ini, mohon bukan saudara untuk subscribe, like, dan klik tanda lonceng. Dan kalau tayangan saya menjadi berkat, jangan lupa bagikan, sharekan dengan orang-orang yang Anda kenal, sehingga mereka pun juga bisa diberkati. Nah, saudara, mari kita kupas klaim-klaim mereka ini fakta atau mitos. Nah, saudara, video-video saya ini saya kasih judul klaim-klaim yang dibangun untuk mempropagandakan LGBTQ ini mitos atau fakta. Mari kita masuk kepada klaim yang pertama. Klaim yang pertama berbunyi, sudah LGBTQ sejak dari kandungan, atau sudah menjadi lesbian, gay, homoseksual sejak dari kandungan. Ini mitos atau fakta ya. Nah, saudara, klaim ini sering dijejalkan terhadap publik, terhadap masyarakat. Sudah menjadi LGBT, sudah gay, sudah lesbian, sudah homoseks sejak dari kandungan. Sehingga publik tanpa sadar meyakini hal itu karena suatu pernyataan yang terus-menerus diulang-ulang, berulang-ulang dan memenuhi ruang informasi publik, ruang sosial, media sosial. Kata-kata lain yang hampir sama dengan hal ini adalah dilahirkan sebagai LGBTQ, dilahirkan sebagai homoseks, yang mengatakan aku dilahirkan sebagai homoseks, ini bukan pilihanku, sebagai gay, ini bukan pilihanku, sebagai lesbian, biseksual, queer, ini bukan pilihanku, tetapi aku dilahirkan sebagai LGBTQ. Nah, saudara, klaim ini fakta atau mitos? Jawabnya adalah mitos. Inilah klaim palsu yang sengaja disampaikan kebohongan ini, tapi terus-menerus dipropagandakan supaya mempengaruhi alam bawah sadar dan alam pikiran pendengarnya, akhirnya mempengaruhi opini atau pendapat mereka. Kenapa mitos? Faktanya tidak ada satu bayi pun yang terbukti lahir sudah mempunyai orientasi seksual. Kalau terbukti bahwa setiap bayi itu sudah bisa diketahui apa orientasi seksualnya, maka pasti dokter, orang tua yang mempercayakan anaknya untuk diteliti atau diamati oleh dokter itu sudah tahu, oh anakmu yang dari dalam kandungan ini nanti orientasi seksualnya adalah homoseks atau heteroseks atau biseksual atau queer. Faktanya tidak ada penelitian, jurnal ilmiah yang membuktikan bahwa ada satu saja bayi yang ketika lahir sudah mempunyai orientasi seksual. Bahkan penelitian psikologi analisis Freud yang mengatakan bahwa libido anak umur 0 sampai 1 tahun itu adalah fasenya adalah oral, mulut, bukan seksual. Kemudian 2 sampai 3 tahun fasenya adalah anal, libidonya
bukan seksual. Setelah itu 3 sampai 6 tahun, fasenya dikatakan fase falus, alat kelamin, tetapi bukan seksual. 6 sampai 12 tahun dikatakan fase laten. Baru kemudian 12 tahun ke atas, fase libidonya adalah fase genital. Ini artinya apa? Klaim dilahirkan sebagai LGBTQ adalah mitos. LGBTQ sejak dari kandungan adalah mitos, kebohongan yang dipropagandakan. Mari kita lihat klaim yang kedua. Klaim yang kedua berbunyi menjadi LGBTQ karena faktor hormon. Mereka menyatakan demikian karena hormon estrogen yang banyak dalam diri seorang pria, ya kadarnya itu di atas normal, maka dia menjadi gay. Atau sebaliknya, karena hormon testosteron dalam diri seseorang kadarnya itu lebih banyak daripada normalnya, maka dia menjadi lesbian. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah mitos. Karena orientasi seksual tidak dipengaruhi oleh hormon. Buktinya apa? Lentera Injil, engkau mengatakan demikian. Mari saya buktikan. Faktanya, ada pria yang mempunyai kadar estrogen lebih banyak dari pelaku LGBTQ daripada gay, tetapi orientasi seksualnya normal. Sebaliknya ada pria yang kadar testosteronnya itu sangat banyak, badannya atletis, macho, orientasi seksualnya bisa menjadi gay. Selanjutnya, banyak wanita yang kadar hormon testosteronnya lebih banyak dari pelaku lesbianisme, tetapi orientasi seksualnya normal. Sebaliknya, ada wanita yang hormon testosteron itu sedikit, estrogennya sangat banyak, orientasi seksualnya malahan lesbian, homoseks. Ini membuktikan bahwa masalah hormon tidak bisa menjadi variabel yang menyebabkan seseorang melakukan homoseksualitas atau LGBTQ ini. Saya tambahkan bahkan kalau masalahnya adalah masalah hormonal, maka intervensi medis itu sangat gampang untuk menyembuhkan LGBTQ ini. Ya, intervensi medis untuk mengurangi hormon estrogen seorang pria atau testosteron seorang wanita itu sangat gampang diintervensi medis. Maka dia bisa normal. Nyatanya tidak bisa. Maka klaim bahwa menjadi LGBTQ karena faktor hormon itu mitos yang tidak bisa dipercaya. Klaim yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk klaim yang ketiga, yaitu menjadi homoseksual, menjadi LGBTQ karena faktor genetika alias faktor keturunan. Mereka menyebutnya ada suatu gen yang namanya gen G yang diberi nama kodenya XQ28. Para pendukung LGBTQ ini menyebutkan bahwa gen G yaitu XQ28 ini merupakan gen yang menjadi penyebab LGBTQ. Mereka juga kemudian mempropagandakan dengan bukti ada gen G XQ28 ini, lalu mereka mempropagandakan bahwa LGBT
LGBTQ ini faktor keturunan. Klaim ini mitos atau fakta? Jawabnya adalah mitos. Itu adalah klaim yang mitos saja, hoax yang tidak benar. Faktanya, tidak diketemukan suatu gen khusus yang menyebabkan seseorang menjadi LGBTQ, termasuk penelitian gen XQ28. Sudah diteliti dan ternyata tidak berhubungan dengan perilaku seksual atau orientasi seksual seseorang. Tidak ada jurnal-jurnal ilmiah hasil penelitian yang menyebutkan ada suatu gen tertentu yang menyebabkan perubahan atau orientasi seksual terhadap manusia, ya, yang menyebabkan LGBTQ ini. Kalau demikian, LGBTQ karena faktor genetika itu klaim yang benar atau tidak? Tidak, karena mitos. Klaim bahwa LGBTQ homoseksual itu faktor keturunan benar atau salah? Salah, karena itu hanya mitos saja. Sekalipun yang mengatakan seringkali adalah orang-orang yang berpendidikan dalam dunia medis. Tapi tidak ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan faktor keturunan yang menyebabkan seseorang menjadi punya perilaku homoseksual. Klaim yang keempat, nah ini juga sering dipropagandakan. Mereka mengatakan LGBTQ adalah hal yang normal. Normal. Dia homoseks normal. Dia gay itu perilaku normal. Yaitu alamiah. Menjadi lesbian itu alamiah, normal. Nggak ada yang salah. Nah, saudara, pernyataan ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Seringkali yang mereka gunakan sebagai argumen bahwa itu normal, mereka mengatakan bahwa LGBT itu karena faktor keturunan, dilahirkan menjadi LGBT sejak dari kandungan sudah homoseks, sudah gay, sudah lesbian, maka itu normal. Apakah memang betul sesuatu yang lahir demikian itu pasti dikatakan normal? Misalnya, ada seseorang yang lahir dengan jantungnya di luar. Dia kan berarti sudah lahir dalam keadaan jantungnya itu di luar. Berbahaya. Apakah itu normal? Kalau normal, ngapain harus ada intervensi medis? Nyatanya kalau ada hal itu, segera ya dibawa ke rumah sakit yang hebat untuk diupayakan pertolongan. Atau ada orang yang kembar dempet, kepalanya itu menjadi satu, sudah dilahirkan dalam keadaan demikian. Ya, apakah dikatakan normal? Tidak. Jadi istilah normal, kalau yang dianggap normal itu dilahirkan dalam keadaan demikian dikatakan normal, itu adalah mitos. Terlebih lagi sudah saya bantah bahwa tidak ada fakta bahwa ada orang yang dilahirkan sebagai LGBTQ. Tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Nah, kalau begitu apa definisi normal itu? Definisi normal adalah ketika sesuatu berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu yang dinamakan normal. Pertanyaannya, apakah fungsi reproduksi dalam LGBTQ bisa normal? Homoseks bisa normal? Apakah lesbianisme bisa bereproduksi? Gay bisa bereproduksi secara normal? Tentu tidak. Bahkan
mereka untuk melakukan hubungan seksual, mereka menggunakan bukan organ seksual yang digunakan. Apakah dalam ilmu kedokteran itu dikatakan bahwa anus, ya, alat pengeluaran anal itu sebagai organ seksual? Kalau enggak, kenapa dikatakan LGBTQ itu normal? Nah, ini adalah propaganda yang sesat. Dan anehnya banyak dokter-dokter, psikiater di luar negeri maupun di Indonesia, psikolog-psikolog yang mengatakan LGBTQ adalah normal. Nah, saudara, kita buktikan ya, bagaimana jika di suatu masyarakat ya, semuanya adalah pelaku LGBTQ atau homoseksual. Jadi sebuah budaya masyarakat di mana orientasi heteroseksual itu tidak boleh. Tidak boleh ada heteroseksual. Hanya boleh gay dan lesbianisme. Apakah masyarakat akan bertahan atau punah? Tentu punah. Kalau punah artinya gay, homoseksual, lesbian ini tidak berfungsi, tidak normal karena menyebabkan kepunahan manusia. Jadi jelas saudara ya, istilah normal itu adalah klaim yang digembor-gemborkan tetapi sesungguhnya mitos kebohongan untuk mencuci otak publik agar menerima perilaku LGBT. Padahal perilaku ini tidak normal karena fungsi reproduksinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, saudara, sekarang kita membahas mengenai klaim yang kelima, yaitu berbunyi Tuhan menciptakan seseorang sebagai LGBTQ, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer. Kalau klaim 1 sampai 4 ini untuk mempengaruhi orang secara ilmu pengetahuan, medis, ya. Yang klaim kelima ini untuk mempengaruhi orang secara iman atau agama, maka Tuhan dibawa-bawa. Ya. Tuhan dibawa-bawa. Mitos atau fakta klaim ini? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Faktanya, Tuhan memang menciptakan manusia. Manusia itu, entah dia heteroseksual, homoseksual, ya bahkan yang orientasinya kepada binatang, itu dia orangnya, pribadinya diciptakan Tuhan. Tetapi apa perilakunya itu diciptakan Tuhan? Tidak. Ya Tuhan memang menciptakan manusia, tetapi perilakunya adalah bentukan dari temperamen dan pola asuh yang diterimanya. Bagaimana dia merespon pola asuh yang diterimanya. Ini yang menyebabkan seseorang bisa menyimpang orientasi seksualnya. Bukan Tuhan yang menciptakan perilaku itu, tapi dia sendiri yang berperilaku demikian atau terpengaruh karena pola asuh yang salah atau terpengaruh karena menjadi korban dari LGBTQ sebelumnya. Penelitian menyebutkan bahwa bahkan mayoritas pelaku LGBTQ ini adalah korban sebelum mereka menjadi seorang LGBTQ. Mereka korban dari LGBTQ yang lebih dewasa. Lalu mereka kemudian terpengaruh. Jadi saudara, klaim yang kelima yang mengatakan Tuhan menciptakan seorang sebagai LGBTQ adalah mitos. Jangan dipercaya. Saudara kasih Tuhan,
bulan Mei, Juni, Juli, biasanya orang-orang pendukung gerakan LGBT Global Movement ini menggunakan bulan-bulan ini untuk mempropagandakan gerakan-gerakan mereka. Maka kita lihat di bulan-bulan ini nanti sampai bulan Juli nanti akan banyak sekali propaganda-propaganda. Sampai ada festival, parade, turun ke jalan, ya slogan-slogan akan di akan memenuhi ruang publik baik secara media sosial, internet maupun ruang nyata publik akan dipenuhi dengan slogan-slogan itu, akan dipenuhi dengan artis-artis yang akan menampilkan ya perilaku-perilakunya yang sebagai LGBTQ ini. Tidak kebetulan kalau kemudian Aming itu tampil dengan payudara di bulan-bulan ini. Tidak kebetulan ada seorang yang gay ya yang menikah kemudian tampil di podcastnya Deddy Corbuzier ya karena memang mendekati bulan-bulan ini sesungguhnya adalah bulan propaganda LGBTQ Global Movement. Sudah ada skenario di balik tampilan-tampilan di ruang publik ini untuk membuat orang terbiasa dahulu, terbiasa dengan perilaku LGBT, memaklumi, bahkan kemudian simpati, kasihan, dianggap mereka sebagai korban, ya, memposisikan diri sebagai korban kekerasan dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri juga banyak melakukan kekerasan, itu diabaikan. Orang yang anti LGBTQ kemudian dibully habis-habisan. Sedangkan orang yang mendukung dibela mati-matian. Yang menyerukan pendapatnya mendukung mereka akan dibela, tapi yang menyerukan pendapat anti itu dibully, ditolak habis-habisan, bahkan ada yang kemudian hilang iklannya, tidak mendapatkan lagi kontrak iklan dan lain sebagainya. Hati-hati saudara, saya berdoa supaya saudara, keluarga, anak-anak saudara, anak-anak kita semua, orang-orang percaya dilindungi Tuhan dari propaganda-propaganda sesat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Aleichem.